Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Apa sudah selesai merancang storyboard medianya? Gimana? Storyboardnya sudah oke belum? Nggak usah panjang-panjang, kita langsung saja bahas langkah mudah mengembangkan sebuah media pembelajaran. Mau tahu kan? Yuk kita cek bersama. Anak-anak semuanya, ada 7 langkah mudah untuk mengembangkan media pembelajaran. Yang pertama, tentukan jenis multimedia pembelajaran. Perhatikan dengan benar, yang akan kita buat itu apakah alat bantu untuk mengajar ke siswa, atau kita arahkan untuk bisa dibawa pulang siswa, alias untuk belajar mandiri di rumah atau di sekolah. Jenis multimedia pembelajaran ini, menurut kegunaannya, ada 2. Yang pertama, multimedia presentasi pembelajaran. Ini maksudnya media sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran di kelas dan tidak menggantikan guru secara keseluruhan. Penyajiannya berupa pointer-pointer, materi atau kita sebut juga sebagai explicit knowledge, dan bisa saja ditambahkan dengan multimedia linear berupa film dan video untuk memperkuat pemahaman siswa. Dapat dikembangkan dengan software presentasi seperti OpenOffice Impress, Microsoft PowerPoint, dan lain sebagainya. Yang kedua, multimedia pembelajaran mandiri. Media digunakan oleh siswa secara mandiri, alias tanpa bantuan guru. Multimedia pembelajaran mandiri ini harus dapat memadukan antara explicit knowledge atau pengetahuan tertulis yang ada di buku ataupun artikel dan tacit knowledge atau know-how, rule of thumb, dan pengalaman guru. Tentu saja karena menggantikan guru harus ada fitur asesmen untuk latihan dan ujian dan simulasi termasuk tahap pemecahan masalahnya. Untuk level yang kompleks dapat menggunakan software semacam Macromedia Autoware atau Adobe Flash. Kita juga bisa menggunakan software yang mudah seperti OpenOffice Impress atau Microsoft PowerPoint, asal kita mau jeli dan cerdas memanfaatkan berbagai efek animasi dan fitur yang ada di kedua software tersebut. Yang kedua, tentukan tema materi ajar. Ambil tema bahan ajar yang menurut kita sangat membantu meningkatkan pemahaman ke siswa dan menarik bila kita gunakan multimedia. Ingat bahwa tujuan utama kita membuat multimedia pembelajaran adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa. Jangan terjebak ke memindahkan buku ke media digital. Kenapa? Karena ini malah mempersulit siswa. Ketika guru biologi ingin menggambarkan sebuah jenis tumbuhan supaya bisa dipahami oleh siswa, dan itu ternyata sulit dilakukan oleh guru karena guru tidak bisa menggambar atau alasan lainnya, maka ya jangan dilakukan. Alangkah lebih baik apabila tumbuhan tersebut dibawa langsung ke depan kelas. Ini salah satu contoh bagaimana media pembelajaran itu sebenarnya tidak harus dengan teknologi informasi. Dalam sertifikasi guru, pemanfaatan media pembelajaran seperti tanaman itu tetap mendapatkan poin penilaian yang signifikan. Yang ketiga, susun alur cerita atau storyboard. Susun alur cerita atau storyboard yang memberi gambaran seperti apa materi ajar akan disampaikan. Jangan beranggapan bahwa storyboard itu hal yang susah. Bahkan poin-poin saja asalkan bisa memberi desain besar bagaimana materi diajarkan sudah lebih dari cukup. Cara membuatnya juga cukup dengan software pengolah kata maupun spreadsheet yang kita kuasai. Tidak perlu melulu menggunakan aplikasi pembuat storyboard profesional. Yang keempat, mulai buat sekarang juga. Jangan menunda atau mengulur waktu lagi. Buat sekarang juga. Siapkan OpenOffice Impress atau Microsoft PowerPoint-nya. Mulai buat slide pertama, isikan bahan ajar yang ingin Anda multimediakan, terus masukkan bahan ajar Anda ke slide-slide berikutnya. Mulai mainkan image, kemudian link dengan gambar, suara, dan video yang bisa kita peroleh dengan mudah di internet. Bisa juga memanfaatkan situs ini. Cek ya di bawah ini untuk mencari ide-ide. Yang penting, kuncinya adalah tekun, sabar, dan pantang menyerah. Tidak ada ilmu pengetahuan yang bisa didapat secara instan. Semua melewati proses yang panjang. Kemudian yang kelima, gunakan teknik ATM. Terapkan metode ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi.
Usahakan sering melihat contoh-contoh yang sudah ada untuk membangkitkan ide. Gunakan logo, icon, image yang tersedia secara default. Apabila masih kurang pas atau masih kurang puas, langkah yang harus kita lakukan adalah 1. Cari dari berbagai sumber. Yang kedua, buat sendiri jika mampu. Nah, yang keenam, tetapkan target. Jaga keseriusan proses belajar dengan membuat target pribadi. Misalnya untuk mengikuti lomba, memenangkan award, menyiapkan produk untuk dijual, atau deadline jadwal mengajar di kelas. Target itu diperlukan ya Ananda, supaya proses belajar membuat multimedia pembelajaran terjaga dan bisa berjalan secara kontinu alias tidak putus di tengah jalan. Untuk lomba dan award, paling tidak di Indonesia ada berbagai event nasional yang bisa kita jadikan target. Contohnya Balai Pengembangan Multimedia dan Dinas Pendidikan Nasional di berbagai daerah saat ini. Oke, kita lanjutkan ya. Poin yang ke-7. Ingat terus 3 hal ini. 1. Berani mencoba dan mencoba lagi. 2. Belajar mandiri atau didak dari buku-buku yang ada. Perlu investasi untuk membeli buku juga ya. Kemudian yang ketiga, tekun dan tidak mudah menyerah meskipun peralatan terbatas. Nah, gimana? Sudah paham belum? Siap untuk mengaplikasikan 7 hal ini? Iya, sangat siap ya. Ditunggu media pembelajarannya, tetap semangat dan terus berinovasi. Sampai jumpa di video berikutnya ya.